Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang penuh keberkahan ini, senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan, untuk materi IPS pada hari ini, hari Sabtu, Bapak akan bahas pembahasan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Silahkan kalian buka LKS-nya halaman 18. Tolong disimak dan didengarkan apa yang Bapak sampaikan ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa agar apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami oleh kalian. Berdoa dimulai. Baik, pastikan sudah dibuka buku LKS-nya ya, halaman 18. Oke, kita langsung saja. Di dalam perekonomian ada yang disebut dengan permintaan dan ada juga yang disebut dengan penawaran. Permintaan dan penawaran ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan, yang kaitannya sangat erat satu dengan yang lainnya. Tujuan adalah untuk mendukung perdagangan dan perekonomian. Yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan permintaan. Ya. Di sini dijelaskan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan. Konstan itu artinya tetap, ya, tidak berubah. Jadi permintaan di sini adalah ketika ada masyarakat meminta suatu jumlah barang atau jasa yang masyarakat inginkan, yang masyarakat butuhkan, itu namanya permintaan. Dan masyarakat di sini adalah sebagai konsumen yang menggunakan, yang memakai barang atau jasa yang diminta. Mintanya sama siapa? Ya permintaan ini ya kepada mereka yang disebut sebagai produsen gitu. Ya. Pabrik, perusahaan yang memang memenuhi segala kebutuhan yang menjadi permintaan masyarakat. Jadi itu arti dari permintaannya, secara penjabarannya seperti itu. Ya. Jadi jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen, mampu dibeli oleh masyarakat. Itu permintaan. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, dilihat dari harga barang. Nah, ini. Harga suatu barang itu akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Karena semua barang itu memiliki harga barang yang berbeda-beda. Tidak mungkin barang yang satu ya sama dengan barang yang satu lagi. Artinya semua barang harganya sama, tidak. Sesuai dengan bahan produksinya. Gitu. Kalau bahan produksinya murah, ya otomatis harganya juga murah. Tapi kalau bahan produksinya mahal, ya otomatis harganya juga mahal tuh. Dan jika harga barang itu naik, maka jumlah yang diminta
akan berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang itu turun, otomatis akan meningkat jumlah barang yang diminta, itu pasti bertambah banyak. Contoh sekarang ini, harga minyak goreng itu harganya naik. Walaupun permintaan masyarakat meningkat, tapi itu dibatasi. Karena biar tidak ada penyalahgunaan. Itu. Ya. Yang kedua, biasanya permintaan masyarakat itu tergantung kepada pendapatan masyarakat, pemasukan masyarakat, ya, gaji daripada masyarakat itu sendiri. Kalau di kelas Bapak sudah sampaikan, usahakan pengeluaran itu sesuai dengan pemasukan kita, atau malah sebaliknya, pengeluaran yang kita keluarkan itu seharusnya tidak lebih besar daripada pemasukan. Tuh. Jadi harus sesuai yang menjadi pemasukan kita. Terus pendapatan yang diperoleh dari seseorang itu akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, ya, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, apabila pendapatannya turun atau tidak memiliki pendapatan, ya, maka akan sangat-sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Gimana mau minta? Pemasukan aja tidak ada. Itu. Ya. Makanya setiap tahun kalau kalian melihat berita, banyak sekali para pekerja itu ingin meningkatkan pendapatannya, ya. Jadi buruh-buruh tersebut ingin meningkatkan pendapatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi, seperti itu. Seperti masa pandemi ini, jangan sampai semuanya stop. Kenapa pasar masih dibuka, mal-mal masih dibuka, segala macam? Karena untuk menjalani roda perekonomian, gitu, agar terus berjalan antara permintaan, ya, dengan kebutuhan barang. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan kepada selera masyarakat. Selera itu keinginan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri maunya apa sih, gitu, ya? Yang diinginkan itu barangnya seperti apa sih? Nah, itu namanya selera. Dan itu akan sangat mempengaruhi. Kalau sesuai dengan selera masyarakat, sesuai dengan keinginan masyarakat, maka secara otomatis permintaan itu akan meningkat. Kalau sesuai dengan selera masyarakat, sesuai dengan keinginan, kesukaan masyarakat. Tapi kalau seandainya ada barang tidak sesuai dengan selera masyarakat, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ya tidak akan dibeli barang tersebut. Tuh, ya. Selanjutnya yang keempat, kualitas barang. Nah ini, ya, kualitas barang itu mutu dari barang itu sendiri, ya. Barang itu bagus atau tidak, nah, itu akan mempengaruhi permintaan. Kalau barang itu bagus, kualitasnya bagus, maka masyarakat pun akan meminta barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang itu jelek, maka permintaan barang itu akan berkurang. Tuh, ini bagi para produsen, ya, harus memperhatikan kualitas barang itu sendiri. Jangan sampai menjual suatu barang, kemudian barangnya rusak, ya, barangnya jelek dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah berkaitan dengan harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain, ya. Barang yang memang tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya nih, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, ya maka masyarakat cenderung yang mungkin akan membeli teh, seperti itu, ya. Walaupun memang banyak yang mengkonsumsi kopi, tapi kalau harganya mahal, ya, akan beralih kepada minuman teh, seperti itu. Misalnya lagi, jika permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas, sebaliknya permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Permintaan terhadap barang ini sangat dipengaruhi oleh harga
harga barang lainnya, seperti itu. Kemudian yang keenam berkaitan dengan jumlah penduduk, ya. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Kan di dalam keluarga itu banyak, ya. Ada yang anaknya 3, anaknya 4, anaknya 2, dan itu akan mengalami perbedaan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka akan semakin banyak permintaan barang atau jasa yang akan diminta itu. Kemudian yang ketujuh berkaitan kepada masa depan, ya. Pada saat krisis ekonomi, harga barang itu ya memang cenderung berubah-ubah. Bahkan mungkin tiap tahun yang namanya harga barang itu akan cenderung naik, ya. Itu biasanya seperti itu. Yang Bapak rasakan itu seperti itu. Harga barang bukannya malah menurun, tapi biasanya akan menaik pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itu, ya. Makanya harus disesuaikan dengan pemasukan atau pendapatan suatu masyarakat. Itu. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan, ya. Jenis permintaan yang pertama berdasarkan daya beli. Berdasarkan daya beli, ini bedakan menjadi 3. Ada 3 anak-anak, ya. Ingetin. Yang pertama, permintaan efektif. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, permintaan potensial. Dan yang ketiga adalah berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan itu sendiri, ya. Jadi ada 3, tadi permintaan absolut. Yang pertama permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang memang disertai dengan daya beli dan melakukan transaksi. Jadi sesuai dengan transaksi jual beli di masyarakat, ya. Itu efektif. Jadi dilakukan secara efektif, secara tepat, gitu ya, sesuai dengan permintaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli atau konsumen yang masih mempertimbangkan transaksinya atau belum dilakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih melakukan pertimbangan-pertimbangan. Artinya belum ada kegiatan transaksinya. Artinya masih mikir, gitu ya, mau beli apa, mau melakukan transaksi jual beli apa dan sebagainya, gitu ya. Dan yang ketiga, permintaan absolut, ya. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli, ya. Jadi tidak disertai daya beli, itu namanya permintaan absolut, ya. Kemudian berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan, ada 2 di sini, ya. Ada permintaan individu, ada permintaan pasar. Ada 2, ingetin ya, permintaan individu dan ada permintaan pasar. Untuk permintaan individu adalah permintaan seseorang terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau individu berarti kebutuhan yang dilakukan oleh perorangan untuk diri sendiri, gitu ya. Itu namanya permintaan individu, bukan orang lain atau bukan untuk umum, tapi buat individu, buat kita sendiri. Lanjutnya yang kedua adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi permintaan oleh masyarakat yang memang barang atau jasa tersebut dijual di tempat umum, ya, di pasar, ya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Jadi luas, permintaan pasar itu luas, ya. Baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Selanjutnya ada hukum permintaan. Nah, ini hukum permintaan menyatakan bahwa harga sebuah barang meningkat, kuantitas atau jumlah uang diminta akan turun. Sebaliknya, jumlah atau kuantitas barang yang diminta naik jika harga sebuah barang mengalami penurunan. Nah, dalam hal ini, kuantitas yang diminta berhubungan negatif dengan harga barang. Hukum yang berlaku dalam ilmu ekonomi tidaklah berlaku mutlak, tetapi bersifat
ceteris paribus. Ya, ini hukum permintaan ya. Terus ada beberapa faktor penyebab tidak berlakunya hukum permintaan. Yang pertama nih ya, permintaan barang-barang bernilai prestise. Prestise ini ya mengikuti ya mengikuti perkembangan ya. Terus yang kedua, harapan harga suatu barang akan berubah, itu pasti ya. Terus yang ketiga, hubungan kuantitas harga. Jadi kalau kuantitas itu berkaitan dengan jumlah. Kalau kualitas berkaitan dengan barang itu bagus atau enggak, itu kualitas. Kalau kuantitas berkaitan dengan jumlahnya ya. Kemudian yang keempat adalah barang inferior ya. Barang yang memang mampu berdaya saing ya. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Di sini ada tabel ya, ada harga per kilogram atau dalam bentuk rupiah 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 dan juga 5.000. Kemudian ada jumlah barang yang diminta atau per kilogram, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, dan 50 kg. Nah, di sini ada grafiknya. Yang 25.000, harga 25.000 itu yang diminta ternyata banyak. Berapa barang yang diminta? Itu 50 kg. Kalau harganya 25.000. Tapi kalau harganya 20.000, itu yang diminta 40 kg. Kalau harganya 15.000, yang diminta 30.000. Kalau yang diminta 10.000, harganya 20.000. Kalau yang harganya 5.000, itu yang diminta adalah 10.000. Jadi di sini terlihat jelas harga, meskipun itu harga mahal, tapi kalau kualitasnya bagus akan banyak permintaan. Jadi seperti itu ya penjelasan tentang permintaan. Oke ya. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti dirangkum ya apa yang sudah Bapak bahas tadi dari halaman 18 cukup sampai halaman 20 aja. Itu diringkas ya, diringkas saja, dicatat di rumah, tidak perlu dikirim ke Bapak. Nanti kalau sudah masuk baru Bapak cek ya. Kemudian selanjutnya untuk berikan komentar kalian dengan cara mengetik nama dan kelas kalian sebagai bukti atau sebagai absen pelajaran IPS hari ini. Yang tidak berkomentar dengan nama dan kelas itu Bapak anggap alfa. Oke, kurang lebihnya tetap semangat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.